Halo teman-teman, welcome to update dari IHSG dan juga tiga saham pilihan ya. Di video kali ini kita akan bahas ya tiga saham yang sudah saya share ya. Ada dua yang sudah saya share di Telegram. Kapan hari ya? Hari Senin kemarin. Ada Inco dan Telkom, itu kita akan coba bahas di video kali ini. Saya akan tambahkan satu ITMG yang cukup menarik ya secara teknikal untuk kita bahas sama-sama. Jadi stay tune sampai akhir agar teman-teman bisa dapat informasi lengkapnya seperti itu. Nah, langsung aja ya kita bahas dari IHSG dulu yang pertama. Untuk IHSG kita akan buka dari potensi weekly-nya ya. Di weekly ini sebenarnya sudah cukup bagus ya. Kita rebound 3 minggu beruntun ya membentuk candlestick hijau. Tapi menurut saya ini terlalu cepat ya setelah kita drop begitu dalam. 3 minggu kita impuls ya naiknya. Tapi sebenarnya nggak diikuti dengan saham-saham yang utama seperti itu, seperti blue chip ya, banking, lalu ada dari komoditi juga, dari batu bara, itu juga nggak reboundnya nggak semasif dari IHSG ya. Kita lihat IHSG-nya impuls, tapi dari blue chip-nya ya rebound juga, tapi reboundnya ya paling cuma 5-6% lah ya. Kita nggak bisa lihat ya rebound sekitar 10% ke atas ya. Bandingkan dengan saham-saham dari punyanya Pak PP ya. Kita lihat aja seperti BRPT. Minggu ini aja dia sudah naik berapa persen ya, kita lihat ya dari hari Senin tanggal 1 dia naik 28%. Nah ini yang membuat harga IHSG itu naiknya impuls gitu ya. Brand kita lihat seperti saham-saham seperti ini, dia ini naiknya berapa dari bottom ya, kita lihat misalnya dari tanggal 1 Juli aja lah ya. Nah 1 Juli di sini kita lihat dia naik seberapa, 8%. Ini nomor satu top market cap ya di IHSG. Jadi teman-teman nggak bisa kesampingkan dia saham brand ya. Kalau brand koreksi biasanya blue chip akan mengikuti gitu. Jadi IHSG-nya kalau menurut saya kurang begitu relevan ya untuk saat ini ya, karena memang impuls naiknya tapi nggak diikuti dengan saham-saham yang memang biasanya menopang dari IHSG seperti itu. Kita coba pakai indikator yang lain ya, net foreign. Di sini saya ingin bahas untuk net foreign-nya. Inflow-nya kita sudah inflow ya selama beberapa hari terakhir ya, itu juga indikasi reversal yang cukup baik, tapi inflow-nya juga nggak begitu besar juga ya dibandingkan kemarin ketika kita outflow ya. Outflow-nya itu biasanya 1 triliun ya secara konsisten, tapi kita kalau inflow ya 200-300 lah ya, cuma volumenya kecil banget ya. Ini bisa kita lihat juga bahwa inflow kita itu sebenarnya kecil dari underlay-nya ya. Teman-teman bisa coba cek untuk underlay kita. Nah, kita punya area support ya di sini yang sudah dijebol sekarang menjadi supply. Teman-teman bisa lihat ya, inflow-nya ini bahkan belum mencapai area supply-nya yang sudah dijebol kemarin ini ya, supportnya. Jadi harusnya dia bisa ada inflow lagi sampai ke sana sebelum dia nanti drop ya. View proyeksi saya, kita baru inflow-nya kecil gitu ya. Bahkan setelah membentuk double bottom, rebound sedikit, ini sudah mulai melambat untuk garis inflow-nya. Jadi nggak bisa kita katakan rebound-nya untuk mencapai all time high lagi seperti itu, karena memang teman-teman bisa lihat ya turunnya ini betapa impulsifnya turunnya tanpa mempedulikan area support-support penting yang ada di bawah ini gitu. Ini kan ada area support penting ya, 2 area support penting ini dibablas semua tanpa dipedulikan seperti itu area outflow-nya. Jadi memang kita mungkin menurut saya akan sideways lumayan panjang ya, apalagi untuk blue chip. Teman-teman bisa sabar-sabar dulu ya, kecuali memang yang saya lihat punya tren yang cukup bagus itu BBCA, itu trennya cukup bagus ya, secara akumulasi juga oke. Tapi untuk yang lainnya saya belum melihat ada satu hal yang cukup menarik untuk saat ini untuk kita perhatikan seperti itu. Itu ya dari potensi close dari IHSG-nya dan juga review saya. Kalau kita koreksi pun mungkin kita akan bisa koreksi sampai area 7.000 ya, baru kita bisa rebound lagi. Maksimal kita ada di box warna bawah sekitar 6.800, tapi ini 7.000 ini area penting, jadi kita bisa jadikan itu sebagai area target juga seperti itu. Lalu kita akan bahas dari ITMG. Wait ya, untuk ITMG saya buka dari weekly-nya ya, kenapa kok cukup menarik. Di sini ada area support ya, sebelum dia impulse naik ke atas ya, kita jadikan ini menjadi area demand seperti itu. Dan ketika harga mencapai area demand tersebut di 24.000 ya, kita lihat ini berpotensi untuk membentuk engulfing ke atas ya, dia impulse naiknya.
Impuls itu apa? Hijau beruntun. Nah, teman-teman bisa tunggu untuk retracement-nya. Kalau kita masih bisa dikasih di 25.000 atau 24.700, ini menjadi area good entry untuk kita ya. Sama seperti saham-saham yang memang sudah naik impuls belakangan ini seperti Pegas, itu teman-teman bisa tunggu untuk koreksinya. Tapi kalau mau entry sekarang sih sudah cukup terlambat ya. Saya sebenarnya antrinya ada di support yang ada di bottom sekali ya, sekitar 22.000, ini area low-nya. Bahkan di 19.000 ini sebagai kalau ISG terjadi kenapa-napa, saya menunggu di area 19.000, ini area best deal banget gitu ya. Tapi untuk optimisnya di 22.000. Tapi boleh sampai 22.000 kita sudah impuls naik ke atas ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk ambil trade pendek kalau dia koreksi ke 25.000 seperti itu. Untuk bisa naik lagi at least ke 28.000 area high-nya yang terakhir. Kalau kita mau tunggu sampai area validasi di 30.000, menurut saya belum ya, karena so far sih mungkin dia akan retest dulu di 28.000 baru kita lihat untuk reaksinya. Kalau dia bisa tembus ya berarti ini ada double bottom untuk potensi lanjut naik ke 30.000 seperti itu. Itu yang bisa saya lihat dari ITMG ya. Secara flow harusnya sudah cukup oke ya. Kita lihat dari tanggal 1 aja. Ini harusnya sudah kelihatan ada akumulasi besar ya, nggak usah dilihat untuk flow-nya pun, saya lihat untuk candlestick-nya sudah mencerminkan ada inflow yang sangat masif. Seperti itu. Itu dari ITMG, lalu next kita bahas Inco. Inco ini sudah saya remind di hari Senin ya, bahwa ada potensial double bottom ya. Di sini, ini bottom pertama, ini bottom kedua, dan impulse naik ke atas ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada area support 2 kali ya sebelum dia impuls naik. Jadi ini bisa saya kategorikan sebagai area demand yang cukup valid, bisa menahan harga ya. Dengan target ada di sekitar 4.500 di high yang terakhir, itu harusnya bisa kena. Ya, teman-teman bisa manfaatkan, sebenarnya kita sudah dikasih diskon ya dari harga 4.200 kemarin, sempat untuk sampai low-nya di 3.900, ini menjadi koreksi yang bisa teman-teman manfaatkan ya, memang karena memang kita weekly-nya kan harus mengejar area low-nya dulu ya. Kalau teman-teman sudah ambil di bawah sih ya congratulations ya, teman-teman bisa taruh stop loss-nya di area bawah sekitaran 3.850 seperti itu. Untuk targetnya di 4.500 ya. Inco masih sejalan dengan target kita. Target pertama di area high-nya yang terakhir. Itu dari Inco, double bottom-nya masih valid ya. Saya bisa sampaikan di sini. Kita berikan update-nya seperti itu. Lalu next kita bahas dari Telkom. For the Telkom sama seperti Inco ya. 3 hari beruntun ini masih mencari area low sebelum dia kembali melanjutkan kenaikannya. Jadi masih cukup valid ya double bottom-nya. Ini loh double bottom. Nah, sekarang lagi retracement yang baik kalau dia masuk di area 2.900 seperti itu. Saya masih tunggu di 2.900 ya, saya nggak mau entry di harga sekarang. Iya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang mau spare ya, takut ketinggalan, misalnya suka dengan Telkom, mau average ya, boleh 3.000 sampai 2.900 bisa cicil aja ke sana. Misal di sini entry 30%, nanti di sini entry 70% ya, itu boleh. Jadi teman-teman bisa spare. Jadi kalau nanti harganya naik, teman-teman punya 30% posisi gitu. Cara untuk mengakali kalau teman-teman yang ingin entry di harga sekarang. Target saya sebenarnya masih ada di bawah ya untuk Telkom. Untuk koreksinya ada di 2.600 ya, karena ini merupakan major demand ya dari tahun 2016. Tapi ternyata belum sampai sana sudah membentuk double bottom duluan ya, makanya saya coba berikan untuk trading idenya. Tunggu retracement baru nanti kita bisa mengikuti tren besarnya ya. Tren besarnya mungkin dia akan retrace sampai area sekitar 3.400-3.500 itu dalam jangka waktu dekat ya. Karena juga ada gap juga di sana, kita harus fill the gap dulu untuk sementara. Nah, ini ada gap juga. Jadi teman-teman bisa targetkan di area tersebut untuk area taking profitnya. Seperti itu untuk Telkom. Weekly time frame kita melihat 2 minggu ke belakang sudah membentuk engulfing, jadi memang nggak ada salahnya kalau kita untuk coba untuk entry juga di saham Telkom ya, seperti itu.
Itu aja sih yang bisa saya lihat dari Telkom ya. Jadi update-nya masih sama, ikutan Telkom untuk secara view kita masih sama seperti yang sudah saya share di Telegram ya. Buat teman-teman yang belum join di Telegram bisa join di link yang ada di komennya. Komen saya, deskripsi saya sudah saya sertakan untuk Telegramnya. Lalu bentar ya. Kita akan bahas, ada teman-teman yang wait. Nah, di sini kita akan coba lihat di sini ya. Ada yang minta dikoreksi ya. Bentar ya. Kita akan koreksi punya teman-teman dulu. Saya belum sempat koreksi soalnya. Wait ya. Kita akan coba koreksi, teman-teman yang ingin dikoreksi ini ada Bitcoin ya, di area supply ya, supply benar, demand ini oke ya, teman-teman sudah oke untuk bahas area supply dan demandnya sudah cukup paham ya. Ya boleh untuk ambil buy di sini, stop lossnya di bawah sekitar 55, taking profitnya di area supply yang terakhir itu boleh. Jadi risk to rewardnya cukup ideal kalau saya lihat ya, saya nggak tahu ini berapa, harusnya 1/2 untuk risk to rewardnya. Cukup ideal meskipun kita belum dapat konfirmasi swing di sini. Oke. Untuk trading plan-nya, secara tren juga sideways juga yang untuk Bitcoin ini. Cukup oke. Buat teman-teman yang memang join di Discord, bisa kirimkan ya untuk analisa teman-teman di bagian chart only ya, supaya bisa belajar juga. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk grupnya ya. Untuk grupnya kan sudah saya berikan keleluasaan untuk bebas mengirim chart untuk latihan ya, nanti akan saya koreksi di setiap video update saya seperti itu. Lalu bentar ya, saya coba lihat dulu ini BNB short sampai box kurang lebih 500, stop loss taruh di mana? Oke, kalau misal mau short sampai di area bawah, stop lossnya biasanya taruh di swing yang terakhir di atas ini. Atau kamu kalau ini kan daily ya, kamu bisa turun ke time frame yang lebih kecil, misalnya di 1 jam. Kamu tunggu untuk pullback dulu, baru nanti kamu bisa ikut short sampai di bawah, seperti itu. Kalau di harga sekarang ini kan biasanya akan pullback dulu ya biasanya. Besok atau malam gitu, biasanya dia akan pullback dulu sedikit untuk melanjutkan penurunannya. Karena secara tren dia juga masih drop ke bawah. Dia juga sudah breakdown dari area trend line, jadi area box warna ungu ini bisa menjadi area target benar. Tinggal nanti kamu tunggu untuk pullbacknya aja. Itu sih untuk ya. Secara trading plan sudah oke, tinggal nanti risk to rewardnya kamu bisa lihat apakah worth it untuk kamu entry atau enggak untuk risk to rewardnya. Seperti itu. Itu aja ya. Buat teman-teman yang lain bisa coba kirimkan juga untuk analisanya. Saya baru lihat 1 orang yang kirim ya, padahal juga ada beberapa yang join di Discord. Bisa coba kirimkan analisanya. Nanti kita akan update juga ya untuk saham-saham yang menarik, ada bagian tab yang ada di atas, nanti teman-teman bisa cek sendiri seperti itu. Itu aja ya untuk update kali ini. Buat teman-teman yang join di Telegram, nanti kita akan update untuk saham-saham yang lainnya gitu ya. Sudah ada 4 saham ya yang saya spoiler, teman-teman bisa coba cek aja ya nanti di Telegram. Nanti kita akan update untuk saham-saham yang lain. Kalau memang ada hal yang menarik yang bisa kita bahas, nanti kita akan coba cek di sana. Seperti itu. Thank you semua. See you on next live streaming ya. Nanti kita akan coba jadwalkan live streaming di minggu-minggu ini, mungkin hari ini atau besok. Seperti itu. Thank you dan bye-bye.